Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memudahkan, meringankan, memberikan nikmat kepada kita semuanya, sehingga keimanan Islam masih melekat di dada kita, dan nikmat-nikmat yang Masya Allah berikan taufik untuk kita tetap istiqomah di dalam thalabul ilmi dan di dalam kebaikan-kebaikan beramal soleh. Ini semua tidak lain dan tidak bukan karena nikmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang tetap istiqomah. Semoga kita termasuk orang-orang yang diistiqomahkan oleh Allah, dimampukan dan dikuatkan untuk terus mengikuti sunnahnya. Ibu-ibu, kita tadi sebelum kita nanti akan membahas lanjutan dari nama Allah Al-Hamid, kita sedikit mengambil apa yang kemudian bisa kita dapat dari bacaan tadi. Di ayat 30 itu Allah sebetulnya Allah itu berkuasa. Tapi Allah itu Masya Allah mau menciptakan manusia, sharing sama malaikat. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, ini bilang nih, aku mau menciptakan makhluk, menjadikan aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Allah saja yang kemudian sebetulnya dengan haknya dia akan jadikan, tidak perlu tawa-tawa, ya kan? Allah nggak perlu tawa-tawa, tapi ini Allah mengajarkan. Ketika kemudian Allah ingin menciptakan, lalu kemudian memberikan sebuah pendapat gitu ya. Allah ingin menyampaikan sesuatu yang ingin Allah sampaikan. Allah saja masih diprotes sama malaikat, coba bayangkan. Terus kalau kita punya pendapat diprotes, marah-marah, naif banget gitu. Allah saja diprotes sama malaikat. Ya Allah, kenapa engkau ciptakan manusia yang kredibilitasnya itu menumpahkan darah? Malaikat bilang gitu. Kenapa kan gitu? Coba Allah loh maha segalanya gitu. Terus bilang, aku akan menciptakan khalifah, menjadikan khalifah di bumi. Terus ada protes malaikat kan gitu ya. Kita nggak cukup ya Allah, kami sudah kami bersujud seperti itu, bertasbih, bertahmid gitu. Kata Allah kemudian, sudah aku lebih tahu apa yang. Terus akhirnya Allah membuktikan dengan pendapatnya itu, dengan Adam, ayo sebutkan nama-nama benda ya. Terus kemudian malaikat nggak ngerti, tapi kemudian Adam kan gitu. Kata Allah, kata Allah, setelah dia ada menyebutkan nama-namanya, dia berfirman, bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Artinya Allah memberikan bukti dengan pendapatnya itu bahwa apa yang ingin Allah sampaikan dan Allah ingin wujudkan itu benar gitu. Dan perlu bukti memang, dan Allah buktikan. Sebetulnya Allah nggak kasih bukti juga nggak apa-apa, ya, nggak peduli. Allah pemilik segalanya. Kemarin kita Al-Malik, Allah pemilik. Allah Al-Malik, Allah Al-Malik, Allah Malik, kan gitu. Nggak butuh orang, tapi Allah ini ingin mengajarkan kepada kita manusia, bagaimana ketika kita memiliki sesuatu, kemudian kita sharing, maka kalau kemudian ada tidak cocoknya, biasa. Namanya kepala banyak, gitu ya. Ya ini Allah bilang, diprotes, terus kata Allah, sudah, aku lebih tahu, kata Allah seperti itu. Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Lalu kemudian disinilah artinya apa, Bu? Sebetulnya tidak ada kata penolakan dari namanya seorang hamba itu terhadap apa yang telah Allah tetapkan. Ya, kenapa? Karena Allah itu maha tahu. Seperti itu. Jadi
di sini ayat 30, kemudian bentuk bahwa segala sesuatu itu harus ditaati gitu ya, dari apa yang datang dari Allah. Maka kemudian Allah katakan sujudlah kalian kepada Adam, beri penghormatan. Ya, di ayat 34-nya itu malaikat mengakui. Nah, ini juga nih pelajaran nih. Ketika disampaikan oleh Allah, sebutkan, oh tahu, oh iya. Malaikat bilang, ngakuilah. Malaikat itu bilang, maha suci, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ngakui. Ketika dikasih bukti sudah ngakui, maha suci engkau ya Allah, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Kan gitu. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau maha mengetahui dan maha bijaksana. Mengakui. Nah, ini Allah ingin memberikan sebuah pelajaran. Malaikat tunduk patuh setelah Allah kasihkan alasannya, langsung tunduk patuh, sujud. Bersujudlah, maka kecuali iblis, illa iblis, kecuali iblis. Maka kemudian iblis pun karena kesombongannya, jadi ini orang yang ada kesombongan di dalam dirinya meskipun sedikit, maka tidak ada tempat baginya itu di surga. Ya. Jadi iblis ada kesombongan, merasa sombong itu merasa dia menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Iblis itu ketika diperintahkan sujud, dia menolak perintah dari Allah sujud, menolak kebenaran. Lalu dia merendahkan, ana khairu minha, aku lebih baik dari Adam. Ada perendahan di sana, itulah sombong. Ya, maka kemudian kita hati-hati sekali, jaga hati kita untuk kemudian agar tidak ada benih-benih kesombongan, karena benih-benih kesombongan itu adalah penyakit pertama ya, yang kemudian dimiliki oleh iblis. Karena dia disuruh bernyembah tidak mau, disuruh bersujud menghormat kepada Adam, beri penghormatan, tetapi iblis tidak mau. Akhirnya apa? Dampaknya, konsekuensinya keluar dari surga. Ya, termasuk Nabi Adam, karena jadi namanya yang orang yang kemudian tidak taat, durhaka, membangkang, maka kemudian keluarkan. Tidak pernah merasa bahagia, karena surga itu termasuk gambaran kebahagiaan, keselamatan. Jadi orang kalau melakukan dosa, maka sebetulnya telah tercabut kebahagiaan dalam dirinya. Karena orang yang melanggar aturan Allah, dampak pertama yang kena itu adalah hati. Hatinya nggak pernah bahagia, risau, gelisah, ya, resah, khawatir, takut, itu yang dirasakan. Ya, dan di dunia itu, surganya dunia itu letaknya di sini, di hati. Kalau kita melanggar aturan Allah, maka ternodailah hati itu seperti nota hitam yang menempel. Dan itu nanti akan mengganggu kebahagiaan kita, enggak tenang, gusar itu. Makanya inilah pentingnya ya. Jadi ketika kita mentadaburi, kita tahu, akhirnya ketika tahu kita jauhi kalau itu tidak baik, dan ketika itu perintah Allah maka kita laksanakan. Jadi ini akibat dari orang-orang yang tidak Nabi Adam ini sebuah skenario yang Allah sudah ciptakan, Bu. Jadi kenapa ya dadak? Ya Allah, Nabi Adam kenapa dadak makan itu? Nah, kalau enggak turun ke bumi ya kita ya paling ya gak ono kan ya. Sebuah proses kehidupan itu tidak akan. Itu udah skenario Allah, Bu. Nanti ada bumi, makanya kayak gini, ada surga dan neraka kan gitu. Kalau enggak itu kan neraka enggak ada. Kan seperti itu. Nah itu, jadi ini sudah skenario Allah menjadi pelajaran. Tetapi kata Allah, tuh lihat, kalau iblis salah, nggak ngakui salahnya, dia selamanya nanti dia tempatnya akan di neraka. Tapi manusia yang namanya Adam, dia salah, menyesal, ngaku salah, maka kemudian ada fatalaqqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaihi. Jadi orang yang baik itu bukan orang yang nggak punya salah. Orang yang akan dimasukkan surga oleh Allah itu bukan orang yang tidak punya dosa.
Tetapi orang yang ketika dia berdosa, dia menyesal, kembali kepada Allah, lalu bertobat, beristighfar, maka nanti Allah akan menerima. Kemudian ada menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh Allah Maha Penerima taubat, Maha Penyayang. Jadi kehidupan itu membuat kadang kita terjatuh, terpeleset, dan masuk dalam lubang kemaksiatan. Tetapi jangan putus asa karena Allah punya nama Al-Ghafur dan At-Tawwab. Seperti itu ya Bu ya. Nah ini nanti insya Allah nama ini akan kita bahas. Hanya saja sekarang sampai saya lanjutan Bu. Coba saya ingin tahu Al-Hamid. Perasaan saya itu belum saya sampaikan tentang 3-4 kalimat itu. Kalimatus syukur gitu. Udah belum tentang Al-Hamid? Kalimatus syukur, al-iman, al-hafil, belum kan? Nah, ya itu makanya. Padahal ini termasuk yang penting menurut saya kelupaan ya. Oke, jadi kita Al-Hamid Allah Maha apa Bu? Terpuji. Apa maksud Maha terpuji? Maknanya? Tidak ada ketercelaan di dalam diri Allah, zat Allah, sifat Allah, perbuatan Allah, firman Allah, takdir Allah, perbuatan Allah, itu tidak ada. Syariat Allah tidak ada ketercelaan. Jadi makna pertama itu bahwa Allah yang Maha terpuji dalam segala hal. Artinya bahwa apa yang kemudian tidak ada kesalahan, tidak ada keburukan, tidak ada ketercelaan, tidak ada ketidaksempurnaan dari apa yang datang dari Allah. Ya, entah itu tadi takdirnya, hukumnya, syariatnya, perbuatannya seperti itu. Nah ya, ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua, saya kemarin juga lupa ini makna yang kedua dari Allah Al-Hafidz, Allah Al-Hamid itu adalah Allah yang suka memuji hambanya. Jadi Allah itu senang memuji hambanya Bu. Ya, selain Allah itu Maha terpuji, Allah itu juga suka memuji hambanya. Contohnya Allah memuji Rasulullah di surat Al-Qalam ayat 4 itu ya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh ya. Sungguh innaka, pada sesungguhnya engkau la'ala khuluqin azim, atas dirimu itu ada akhlak yang sangat agung, seperti itu. Ini Allah memuji Rasulullah. Dan ketahuilah Ibu, ketika Allah memuji seseorang, maka dia akan terpuji selamanya. Ya, nanti sampai di akhirat. Jika Allah sudah memuji seorang hamba, maka orang tersebut akan terpuji sampai akhirat. Dan Allah akan menjaganya, seperti itu. Tetapi ketika Allah menghinakan seseorang, maka dia akan terhina sampai akhirat. Contohnya Abu Lahab, sampai ada surat Al-Lahab, dan itu sudah ditetapkan kecelakaan. Padahal saat surat Al-Lahab turun itu Bu, itu Abu Lahab masih ada. Ya, kenapa kemudian dia tidak berusaha? Ini sudah Allah loh yang menyampaikan dia akan celaka. Kenapa enggak berubah? Kalau Allah sudah menyatakan orang itu celaka, maka celaka dia selamanya. Ketika Allah sudah memuliakan seseorang, memuji seseorang, maka terpujilah dia sampai akhirat. Jadi Allah yang suka memuji hambanya, maka kemudian bagaimana kemudian kita berupaya untuk kemudian mendapatkan pujian Allah. Ya, salah satunya hadir di majelis seperti ini Bu. Di masjid kita cari ilmu, maka Allah akan menyebut-nyebut nama kita. Menyebut-nyebut itu artinya bisa saja memuji. Kalau Allah sudah menyebut ya, Allah bersolawat kepada Nabi, Allah memuji, memuliakan. Kalau Allah menyebut seseorang sesuatu, berarti itu Allah muliakan. Seperti itu. Nah makanya ketika kemudian kita hadir di majelis seperti ini, apalagi di masjid gitu, ini Allah menyebut-nyebut nama kita di depan majelisnya malaikat. Masya Allah. Ya hanya saja kita enggak tahu gitu. Tapi Allah lewat Rasulnya menyampaikan bahwa Allah berikan 4 hal. Sakinah, rahmat,
ampunan, doa dari malaikat, dan nama kita disebut-sebut. Bagi siapa? Orang yang duduk di salah satu rumah Allah, lalu kemudian di dalamnya dia belajar ilmu, di dalamnya belajar kitab, di dalamnya belajar firman Allah, mentadaburi atau apapun itu ilmu, maka kemudian dapat 4 hal itu. Nah, ini yang kemudian nggak banyak orang tahu, sehingga rasa-rasen kalau mau ngaji itu belum tahu keutamaannya, padahal keutamaannya sangat besar. Jalan pintas masuk surga, kata ulama. Ya, kalau orang sudah punya ilmu itu gak kate soro, Bu, gak kate soro. Ada orang yang pengen dibaikkan oleh Allah itu soro dulu. Dibuat sakit, dibuat hancur keluarganya, dibuat dihabisi yang dimiliki, baru kelingan Allah, terus rujuk, hijrah, mendekat kepada Allah. Tapi kalau orang sudah dengan ilmu gitu enak, nggak usah pakai rasa sakit. Oh nggak oleh gini ya Allah, nggak ngelakoni meneh. Oh harus begini ya, aku lakukan gitu. Jadi nggak perlu pakai rasa sakit. Bahkan ketika dia dalam kondisi sakit pun dia akan tetap bahagia. Kenapa? Karena tahu, karena mengenal Allah. Nah, ini nanti kita akan bahas. Kenapa kok kemudian orang yang beriman dan mengenal Allah itu dalam kondisi apapun dia akan bisa memuji Allah Subhanahu wa taala. Oke ya. Jadi yang makna yang kedua itu Allah yang suka memuji hambanya, gitu ya. Jadi berat ringannya beban kehidupan itu tergantung lapang ringannya, lapang sempitnya apa yang ada di dada. Benar enggak, Bu? Yang ada di dada itu hati, Bu. Jadi salah satu kemudian berat ringannya, kadang ujiannya nggak sepiro gitu, tapi kayak rasanya kayak kiamat udah menimpa dalam hidupnya, gitu. Kenapa? Karena dadanya sempit, karena keimanannya tipis, ya setipis ATM kita kalau tanggal tua. Enggak, Bu, tanggal tua tanggal 6 tetap tebel. Ya artinya kadang kita itu kan naik turun ya, iman itu ya naik dengan Yazid wayangkus, naik bertambah dengan amal soleh, kemudian turun dengan kemaksiatan. Nah, jadi seperti itu. Maka mintalah dilapangkan hati kita dengan doa, dan cara melapangkan hati ini adalah meringankan beban yang sedang kita hadapi. Maka kemudian kalau kita mau dipuji oleh Allah, ya kita dalam kondisi apapun ya pujilah Allah gitu. Maka nanti Allah akan memuji kita dan lapang dada kita. Ya, karena apa? Karena kita tahu. Maka Rasulullah itu ketika kemudian seberat apapun beban kehidupannya, hatinya selalu lapang. Nah, selalu lapang. Nah, itu ya. Maka ini kita akan lihat apa yang bisa kita dapatkan dari makna yang kedua ini. Allah suka memuji hambanya, maka saya tadi katakan carilah cara agar kita itu dipuji oleh Allah. Ya, bagaimana kemudian kita dipuji oleh Allah, ya lakukanlah yang mendatangkan rasa cinta dan ridho Allah, dan banyak itu. Oke. Nah, yang kemudian yang ketiga, nah ini makanya ini terlewat banyak kemarin itu, Bu, saya lupa. Yang makna yang ketiga Allah Al-Hamid, yang pertama Allah yang maha terpuji, tidak ada ketercelaan. Yang kedua Allah yang suka memuji. Yang ketiga Allah lah yang pantas dipuji. Ya, jadi nanti apapun pujian yang datang, siapapun gitu ya, maka Allah itu adalah zat yang satu-satunya, zat yang pantas dan berhak dipuji. Inilah Allah Al-Hamid ya. Di dalam surat An-Nahl ayat 53 itu wama binikmatin faminallah. Dan apapun nikmat yang kau rasakan, semuanya itu dari Allah, gitu. Maka Allah sudah katakan itu dalam surat An-Nahl, dan segala nikmat yang ada padamu itu dari Allah. Maka karena Allah telah menolong kita, maka hanya Allah yang pantas mendapatkan pujian. Ketika kita dipuji oleh orang lain, entah dengan harta kita, entah dengan kecantikan kita, entah dengan anak kita, entah dengan suami kita, entah dengan pekerjaan kita, apapun itu, maka kembalikan pujian itu kepada Allah, karena hanya Allah yang pantas dan berhak mendapatkan pujian.
Kita itu nggak pantas. Makanya kadang mikir juga, ngapa ya kok sombong, ujub, padahal itu cuma titipan, padahal itu cuma sementara seperti itu. Maka kemudian disinilah kita paham bahwa hanya Allah yang pantas dipuji. Jadi kalau nanti kita mau muji orang, puji dulu Allah. Karena pada hakikatnya ketika kita memuji orang itu sebetulnya kita sedang memuji yang menciptakan dia. Kalau ada orang memuji kita, maka kita kembalikan pujian itu kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dengan memuji segala ciptaan, dengan memuji segala ciptaan Allah berarti kita telah memuji Allah. Makanya itu saya sering katakan, segala ciptaan Allah itu terpuji, enggak ada tercelanya. Kalau kita memuji ciptaan Allah berarti kita memuji sang penciptanya. Maka sudah tidak boleh lagi yang elek-elek. Ya, kalau kemudian pikiran kita itu tidak sesuai dengan apa yang kita lihat, tidak sesuai dengan, kan kita kan punya kategori yang kita bilang baik, yang kita bilang indah, yang kita bilang cantik, ganteng, itu kan kita punya kategori ya biasanya ya. Bagus itu kalau orang itu hidungnya mancung ke depan kan gitu kan, kan gitu. Kita itu ngelihat sesuatu itu ganteng kalau putih misalkan. Ketika lihat orang hitam, aduh kok kulit kok kayak ngono kan gitu. Nah, karena ini tidak sesuai apa yang menjadikan indah menurut kita itu lain. Nah, jangan salah Bu, orang Afrika itu indah itu ya yang hitam-hitam ngono iku. Yang delok awake dhewe iku ya jebeh paling ya kulitnya jebeh kan gitu ya. Ya. Loh, makanya artinya bahwa keindahan menurut kita itu tidak selamanya benar gitu loh. Maka ketika kita nggak sesuai dengan subhanallah, subhanallah, subhanallah gitu. Ya, lihat jeruk kecut karena kita senangnya sing manis. Ketika kecut terus kita moreng-moreng, ya Allah, jeruk kok kayak gini, kecutnya naudzubillah min dzalik. Kan gitu ya. Nah, ini kan lupa yang nyiptakan jeruk itu siapa? Bukan petani. Apa petani nyiptakan rasa jeruk? Enggak ada. Ya, jeruk itu ada yang kecut, maka kemudian ketika kita subhanallah, tidak ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina adzabannar kan gitu. Masya Allah ya, ada rasa kecut. Ini kalau untuk jeruk jeruk anget ini enak banget kan gitu ya. Masya Allah. Kalau jeruk rasanya nggak enak kecutnya sidik ya gak. Nah itu kan maka Allah ciptakan tuh rasa. Karena ada yang senang kecut dari nggak senang manis. Iya enggak? Apa karena nafsu kita yang senangnya manis terus kita elek-elek sing kecut? Ya, nggak sesuai dengan ekspektasi dan kemudian menurut kita itu baik kan gitu? Melihat hidung mancung, wah ini masya Allah, masya Allah, masya Allah. Lihat hidungnya kembang gitu, ya Allah kan gitu ya. Kok koyok mekerok koyok kembang kan gitu ya. Nah ini ketika itu muncul, maka ibu harus ucapkan subhanallah. Bebaskan Allah itu dari ketidaksempurnaan. Nah ini loh kata subhanallah, kalimat subhanallah itu ya. Nah makanya kemudian dengan memuji segala ciptaan Allah berarti kita telah memuji Allah. Maka ketika melihat apapun katakanlah subhanallah kalau kita pikirannya. Kalau kita takjub gitu ya, masya Allah, masya Allah, masya Allah gitu ya. Seperti itu Bu, kita misalkan takjub dengan masya Allah ya Allah kan gitu ya. Orang kok koyok boneka kan gitu ya, kayak boneka irungnya muancung bangir gitu, masya Allah. Ngelihat nggak sesuai, subhanallah. Tapi bukan gini, ya Allah subhanallah amat, enggak gitu Bu. Subhanallah itu membebaskan Allah dari ketidaksempurnaan, dari kesalahan, dari keburukan. Jadi kita itu nganukan pikiran kita, subhanallah, pikiran kita kayaknya kok kurang-kurang, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kita yakinkan kita yang salah gitu ya. Tapi Allah tidak pernah gagal dalam memproduksi menciptakan sesuatu ya. Oke ini ya. Nah,
Kalimat pujian itu apa, Bu? Alhamid itu kan Alhamid, Allah yang maha terpuji. Kalimatnya apa? Kita mengucapkan kalimat memuji Allah itu seperti apa? Alhamdulillah, ya. Jadi alhamdulillah itu ada, insya Allah ada 23 kali di dalam Al-Quran. Tapi kalau alhamdulillahirabbil alamin itu 6 kali. Seperti itu. Nah, ini alhamid, Allah mengajarkan, ya, dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin itu ada 4 makna di dalamnya. Maka nanti kita harus paham ini, ya. Ya, jadi ketika kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, itu yang pertama ini adalah kalimatus syukur. Kalimat syukur. Jadi alhamdulillah itu kalimat syukur. Karena kalau kita mensyukuri nikmat Allah ya menggunakan kalimat ini, alhamdulillah, memuji Allah. Ya, seperti itu. Kita bersyukur banget loh, Bu, Allah mengajarkan kita kalimat syukur. Kalimat berterima kasih. Bayangkan kalau Allah tidak mengajarkan kita bagaimana cara berterima kasih kepada Allah. Wong kita mau terima kasih sama orang aja, itu sesuai nilai yang dikasih kok. Benar enggak, Bu? Bu kasih saya ini. Ibu Siti minumnya. Makasih. Makasih, Bu. Kan. Ibu ngasih saya HP keluaran terbaru, saya paling nggak cuman makasih Bu, nggak gitu. Ya Allah, beneran Bu, makasih ya Bu, ya Allah, makasih. Jazakillah khair, nah gitu ya. Barakallahu fiik, kan gitu. Ya, kalau gini mah, ya makasih ya Bu. Ah, kita aja nyantai, ringan ya. Nah, ringan ya seperti itu. Apa? Air putih kan gitu ya. Kasih HP beda cara ngucapkannya, bener nggak? Kita ke orang itu aja loh, Bu. Terus dikasih motor, misalnya kayak motor terbaru, gak second, ya, itu dealer. Ibu ngucapkan terima kasih apa cuman makasih Bu? Enggak kan? Enggak, mesti akan ada cara. Kemudian reaksi kita, hah? Lu siapa Bu? Saya, mosok temenan Bu, beneran. Motor saya, ya Allah, rangkulah kan gitu, ya Allah, makasih ya, nangis kan gitu, bahagia, beda ekspresinya, ya. Tambah dikei Alphard, tambah paling geblak sih paling kok, ya. Kei Alphard, gak percaya gitu ya, geblak, tangi ngono langsung geblak meneh kan gitu ya, lagi apa ya Allah, cuman ya Allah, kalau itu ya gitu ya. Wah, beda kan Bu? Saya tanya, Allah kasih apa ke kita Bu? Allah kasih apa Bu ke kita? Menghitung nikmat saja itu kita tidak sanggup. Menghitung nikmat Allah saja kita tidak sanggup. Bagaimana kemudian kita harus berterima kasih? Padahal nikmatnya itu gak bisa terhitung karena banyaknya. An-Nahl ayat 18. Wa in ta'udu nikmatallah la tusuha. Jika kau ingin menghitung nikmat Allah, enggak akan bisa kamu menghitungnya. Menghitung nikmatnya saja enggak bisa, apalagi mau mensyukurinya, berterima kasihnya. Gitu. Maka kemudian dengan alhamdulillah bersyukur kita. Inilah kalimatus syukur, alhamdulillah. Ya, Allah memuji dirinya karena memang Allah pantas dipuji. Ya. Dan pujian Allah terhadap dirinya itu lebih dahsyat daripada pujian kita. Karena kita nggak ngerti gitu loh. Kalau Allah itu kan ngerti siapa dirinya sendiri. Dan ketika Allah memuji, itu adalah pujian yang sangat dahsyat. Cukuplah. Nah, seperti itu. Kalau kita memuji paling nggak ngerti. Pujiannya itu nggak ngerti. Kan gitu. Artinya belum sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Oh, ngitungnya aja nggak tahu, nggak bisa gitu. Maka sekedarnya saja. Nah, tapi Allah kemudian dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin, ini yang pertama bahwa ini adalah kalimatus syukur. Ya, cara berterima kasih kita. Dengan kalimat syukur ini Allah telah mengajarkan kepada kita bagaimana kemudian harus mensyukuri nikmat Allah yang kita tidak bisa menghitungnya.
Maka jika Allah tidak mengajarkan, bagaimana kemudian kita cara berterima kasihnya? Padahal ketika Allah kasih nikmat, kita harus syukuri. Kalau tidak syukuri berarti kita kufur. Kalau kufur berarti nanti akan diazab oleh Allah. Bayangkan. Maka dengan kalimat alhamdulillah saja, ini sebuah nikmat, sebuah kalimat syukur yang kemudian kita bisa ucapkan seperti itu. Masya Allah ya. Ali bin Abi Thalib sampai berdoa seperti ini, Bu. Ya Allah, ampunilah aku. Maaf, ini Nabi kalau tidak salah ya. Apa riwayat Ali bin Abi Thalib? Nanti saya cari lagi. Ya Allah, ampunilah aku atas apa yang mereka tidak ketahui tentang diriku. Dan janganlah engkau menyiksaku karena perkataan mereka. Ya, seperti itu. Jadi artinya kadang kita ini nggak ngerti gitu ya, apa ya ini, ya Allah ampunilah aku atas apa yang mereka tidak ketahui tentang diriku, dan janganlah engkau menyiksa karena perkataan mereka kepadaku. Oh, ini perkataan Allah ya, hadis qudsi. Jadi seperti itu. Kadang kita harus sering banyak minta ampun, karena kita itu kadang apa yang kita lakukan itu tidak bisa sebanding dengan nikmat Allah, Bu. Ya, kita merasa enggak kalau kita sudah sholat kayak ada di zona nyaman gitu ya, di zona aman. Sudah sholat, enggak utang, ya kan? Kita sedekah kayaknya sudah rasa-rasanya itu diterima gitu loh, Bu. Padahal kita itu enggak tahu kita ini diterima apa enggak amal kita. Bahkan ada sebuah riwayat kan yang ketika kemudian saya sudah pernah nyampaikan, ada seorang nanti di akhirat itu dia sudah beribadah 500 tahun seperti itu, dia kata Allah, masuklah kamu surga karena rahmatku. Lalu kemudian orang ini ngerasa gini, aku 500 tahun beribadah, ya Allah masuk gak ono blas sih karena amalku ini yang bisa memasukkan aku ke dalam surga. Ketika kemudian dihitung nikmat satu bola mata yang Allah berikan kepada dia, itu masih belum bisa, 500 tahun ibadahnya belum bisa membayar satu bola mata yang Allah kasih. Jadi kalau kita sudah bisa melakukan amal soleh, itu nggak usah kita merasa sudah melakukan sesuatu yang besar. Belum, sedikit pun belum bisa mampu membayar nikmat-nikmat Allah itu. Maka kemudian ketika kita melakukan amal soleh, harusnya yang kita lakukan itu, Bu, karena ini kalimat syukur ya, alhamdulillah ya Allah telah engkau mampukan aku untuk melaksanakan perintahmu. Jadi alhamdulillahnya itu, ya Allah terima kasih ya Allah, engkau telah bantu hari ini aku bisa, misalkan ibu puasa nanti ketika alhamdulillah ya Allah engkau bantu aku untuk bisa sampai puasa, menyelesaikan puasa, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Karena segala puji bagimu ya Allah sehingga amalan ini menjadi sempurna. Gitu boleh. Tapi jangan lupa kita istighfar. Karena di setiap amalan itu kita harus istighfari. Kenapa? Karena kita tidak tahu ya, sholat aja ya kayak ngono ya. Sholat kayak bendino sholat gitu, tapi bendino juga dalam sholat itu kita mikir hal-hal yang aneh-aneh kan gitu ya, di luar yang harusnya tidak kita pikirkan. Iya enggak, Bu? Iya. Saya katakan berapa ribu kali Allah berpaling dari kita saat sholat. Karena saat hati kita berpaling, Allah berpaling dari kita. Berapa kali sudah. Lagi ngomong gini aja nanti sholat duhur ya wes aneh-aneh gitu, nah gitu. Padahal baru saja dibilangi kan gitu ya, baru saja ngomong kan gitu, seperti itu. Maka kemudian inilah kemudian ketika kita sudah melakukan amalan, kita harus bersyukur, terima kasih ya Allah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat, dengan nikmatmu sempurnalah amal soleh ini. Jangan lupa juga kita beristighfar. Makanya kemudian setelah sholat itu langsung istighfar, astagfirullah, ampuni ya Allah apa yang kemudian kesalahan-kesalahan yang aku lakukan di dalam amal solehku ini. Mungkin ketika sedekah juga kemudian ada riak-riaknya, ya Allah ampuni ya Allah. Lalu berdoa, Rabbana taqabbal minna. Seharusnya seperti inilah ketika setiap kali kita melakukan amal. Karena tidak terlepas dari ketika kita melakukan amal itu kita nggak ngerti doa-doa kita, amalan kita diterima apa tidak.
Seperti itu. Dan ada kesalahan ketika puasa, iya puasa, tapi ngomel-ngomel jalan terus. Puasa, iya puasa, tapi jerit-jerit kan gitu, marah-marah. Puasa, iya puasa, tapi belum bisa sabar kan gitu. Padahal SOP-nya kalau puasa itu enggak boleh yang kayak gitu-gitu. Semuanya puasa seperti itu. Tapi kita lakukan juga, maka kemudian kita beristighfar dan minta. Mungkin tidak sempurna, tapi aku berharap ya Allah kau terima amal ibadahku. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Itu yang dicontohkan Nabi Ibrahim di dalam surat Al-Baqarah 127 ketika diperintahkan untuk membangun pondasi Ka'bah, meninggikan pondasi Ka'bah itu. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu berdoa setelah selesai, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Enggak pede, enggak kepedean. Terima salat wis salat. Nabi Muhammad juga gitu, Bu. Tadi yang kita baca itu enggak pernah lepas setiap hari Nabi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Itu setiap setelah subuh Nabi itu berdoa itu. Karena kita enggak ngerti amalan kita ini diterima enggak. Jangan-jangan ketika kita nyaman, nyantai gitu ya, udah gitu. Ketika di akhirat kita enggak menemukan gitu ya, enggak menemukan amal kita. Oke, ini yang pertama kalimatus syukur. Jadi jika kita dipuji, maka kembalikan pujian itu kepada Allah karena hanya Allah yang pantas dipuji. Oke, sekarang yang kedua, dari kalimat alhamdulillahirabbil alamin itu mengandung makna keimanan. Al-imanu. Maksudnya bagaimana, Bu Siti? Orang yang bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin menunjukkan keimanan seseorang. Jadi kalau orang itu mendapatkan sesuatu, Allah menentukan terhadap dia itu sesuatu, maka dia ucapkan alhamdulillah, kan gitu ya. Kalau enggak enak, kita rasanya enggak enak merasakan misalkan sakit, kekurangan atau kemudian ditipu orang, dia tetap alhamdulillah ala kulli hal, tetap memuji Allah. Karena apa? Karena ini menunjukkan keimanan. Alhamdulillah itu menunjukkan keimanan seseorang. Karena beda orang yang beriman dan orang yang tidak beriman itu, orang beriman itu fokus kepada Sang Pemberi, dan orang yang tidak beriman itu fokus kepada materi yang diberi. Dia lupa sama yang Sang Pemberi, tetapi orang yang beriman itu fokus kepada yang memberi nikmat itu. Ini bedanya. Orang beriman itu misalkan dikasih motor, dia enggak itu motor dielus-elus, dielap, soal sitik dianu, ya sampai adzan keberkumandang tetap ngelus-ngelus. Nah, ini berarti orang enggak beriman. Karena ketika diberikan sesuatu dia fokus kepada sesuatunya itu, tidak fokus kepada Sang Pemberinya. Tapi orang yang beriman itu dia fokus kepada Sang Pemberi nikmat, semakin dikasih semakin dekat dia dengan Sang Pemberi nikmat itu, yaitu Allah. Ya, bertambah rajin sholat, puasanya, ditambah kasih uang banyak, kemudian dia tambah sedekahnya. Itu kalau kemudian orang beriman, ya, dia fokus kepada Sang Pemberi. Nah, ini kita ini yang masuk yang mana? Saya nggak tahu, ya. Pikirlah sendiri, kadang kalau barang baru itu bojone rong dilus-elus, mobilis dilus-elus, ya. Wah, kadang awake urung cuci muka, wis ngelus-ngelus mobil nganyan. Jangan-jangan kita termasuk orang yang tidak beriman, dalam artian tidak berimannya ini iman kita itu cacat gitu loh, Bu. Karena kalau orang beriman itu dia fokus kepada Sang Pemberi nikmat. Makanya kalimat alhamdulillah, makanya kalau kita dapat apa-apa, alhamdulillahirabbil alamin, itu sudah kita menggugurkan gitu ya, bahwa kita orang beriman gitu loh. Artinya alhamdulillah dulu. Karena kalimat alhamdulillah ini adalah cirinya orang yang beriman. Dia langsung ingat kepada alhamdulillah ya Allah, kan alhamdulillah gitu ya. Nah, jika kita maka kemudian
Ini ada apa ya, ketika kemudian kita dipuji dengan sesuatu yang belum ada gitu ya. Kadang kita kan dipuji, oh masya Allah hafalannya banyak, padahal hafalan kita cuma trikul ya. Mungkin mukanya meyakinkan gitu ya, hafalannya oke ya. Padahal cuma trikul ya, kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq gitu ya. Karena sering ngaji gitu, orang kayaknya gitu, husnudzon gitu. Ih, sampean hafalannya banyak ya kan gitu ya. Ketika di seperti itu, maka enggak, enggak, aku cuma trikul, enggak usah gitu Bu. Itu saat orang mendoakan kita, ya amin, doakan ya, apa yang kamu kamu melihat dariku itu terwujud. Sebetulnya enggak seperti itu, tapi tak amini semoga doa-doamu itu terwujud kan gitu ya. Ya enggak usah itu. Misalkan di pasar nih, kalau di pasar biasanya orang pasar itu punya marketingnya. Umi beli nggak umi kan gitu. Umi itu kayak haji gitulah, kayak orang sudah pergi haji. Gitu enggak sih Bu? Kalau di sini kan ya gitu ya. Umi gitu. Enggak usah kamu dur-duran. Aku ki urung haji, bisa tahun 2056 kan gitu ya. Mau mak umi kan. Enggak usah ngono. Ketika umi amin. Ya, seperti itu. Karena orang itu berharap mendoakan seperti itu, maka kemudian kita ingatnya kepada orang kan nganukan seolah-olah kita apa gitu ya Bu ya. Bukan aminnya itu kemudian membenarkan, tetapi kita meminta kepada Allah apa yang menjadi kebaikan yang dia kemudian sangkakan itu akan kita dapatkan. Ya, enggak usah nesu, enggak usah mau, enggak, kan gitu, malah udur-uduran enggak usah ya. Jadi seperti itu, ada keimanan di sana. Maka ketika ada orang memuji, kembalikan pujian itu kepada Allah. Ketika sesuatu itu belum kita dapat dan orang itu mengatakan amin, semoga apa yang menjadi persangkaanmu itu Allah wujudkan, kebaikan itu kabulkan ya Allah, kan gitu. Jadi seperti itu. Oke, kadang kita malu ya Bu ya. Malu kan? Ngomong alhamdulillah aja malu ketika dipuji. Karena dalam persepsi masyarakat umum itu yang enggak tahu orang awam, ketika kita bilang alhamdulillah itu seolah-olah kayak menyetujui. Iya enggak? Makanya dulu saya sempat yaitu ya karena enggak punya ilmu juga gitu. Karena soalnya seperti itu, image-nya orang itu ketika kita misalkan ya, baju cantiknya ya Allah, masya Allah. Ketika kita alhamdulillah itu dikirain itu memang cantik, alhamdulillah. Jadi ini podo-podo sing muji gak ngerti, sing dipuji yo gak mudeng. Ya. Jadi yang muji itu dikirain kalau kita alhamdulillah itu sombong loh. Alhamdulillah kok dari sombong. Kan gitu ya. Kemudian yang dipuji itu enggan mengucapkan alhamdulillah karena nanti dikirain itu kayak mengiyakan, menyetujui apa yang kemudian aku cantik ya, alhamdulillah kan gitu. Padahal alhamdulillah itu kita kembalikan. Jadi nanti ibu kalau biar enggak itu seperti ini aja. Jadi ketika ada orang muji, alhamdulillah rabbil alamin. Hanya Allah yang pantas mendapatkan pujian. Segala puji bagi Allah. Kamu lihat bisa muji saya kayak gini, semua ini adalah pemberian Allah. Allah yang pantas kita puji. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Gitu Bu. Ekspresinya yang ngono. Ojo ekspresinya alhamdulillah. Ya, itu berarti Kak Ibu itu alhamdulillah ya kayaknya tujui omongan orang itu. Ya, jadi seperti alhamdulillah. Rumahnya bagus, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah hanya nitipkan saja. Allah kalau enggak kasih rezeki, enggak bisa buat rumah kayak gini. Ini kemudian titipan Allah. Sewaktu-waktu bisa Allah ambil. Ketika engkau muji, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Gitu, ekspresinya itu mantep gitu ya. Jadi seperti itu. Biar orang ini juga ngerti. Kita alhamdulillah, jadi terbiasa mengucapkan alhamdulillah. Karena itu adalah bentuk keimanan seseorang, ucapan alhamdulillah. Oke, kemudian yang ketiga, alhamdulillahirabbil alamin itu adalah al-hafil. Ya, dengan ucapan alhamdulillah ini menjaga. Dengan memuji Allah ini bentuk rasa syukur, dan bentuk rasa syukur itu
adalah satu cara menjaga apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita. La in syakartum la azidannakum. Ya, bila bersyukur maka Allah akan tambah. Jadi ini cara seni menjaga apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Dan Allah akan tambahkan sesuatu yang mungkin kita belum ada. Itu dengan cara ungkapan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, di dalam surat Ibrahim ayat 7 itu la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, jadi dengan memuji Allah dengan ungkapan alhamdulillah, maka ini salah satu cara untuk menjaga apa yang telah Allah anugerahkan itu tetap terjaga, ya, tidak hilang, dan bahkan tidak hanya hilang tetapi Allah akan tambah, seperti itu. Nah ini ya, jadi ini Bu, ungkapan alhamdulillah ini bukan main-main, ya, nggak cuma gampang alhamdulillah tapi gak ngerti maknanya. Jadi ketika kita mengucapkan alhamdulillah itu tadi kalimat syukur, kemudian al-imanu, kemudian al-hafidhu. Al-hafidhu. Ya, cara kita menjaga anugerah Allah. Ya, jadi kita sering-sering nggak perlu orang, tapi ketika dalam diam kita alhamdulillah ya Allah, Kau mudahkan ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu Allah jaga itu nikmat. Misalkan pinter dijaga itu. Ya, akan ditambah ilmunya, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah, gitu ya. Ya, nggak perlu banyak orang, tetapi dalam kesendirian kita ketika kita bisa melakukan sesuatu, alhamdulillah ya Allah, Kau berikan kekuatan untuk bisa melakukannya, alhamdulillah, gitu. Nah, ini akan menjaga, bahkan Allah akan tambah. Oke, kemudian yang keempat, makna yang ada di dalam kalimat alhamdulillah itu adalah ajmalu minan na'am. Jadi nikmat yang paling indah. Ya, jadi ucapan alhamdulillah itu lebih baik, lebih indah daripada nikmat itu sendiri. Ditulis dulu. Nanti saya jelaskan. Jadi ulama mengatakan dalam kalimat alhamdulillahirabbil alamin itu adalah ajmalu minan na'am. Artinya keindahan daripada nikmat itu sendiri. Jadi ucapan alhamdulillah itu lebih baik, lebih indah daripada nikmat yang kita dapatkan. Ya, misalkan kita dikasih oleh Allah nikmat apa, misalkan motor atau mobil atau rumah atau uang yang banyak. Ketika kita ucapkan alhamdulillah, maka ucapan ini lebih indah dan lebih baik daripada yang tadi kita dapatkan, entah itu uang, mobil, apa, itu lebih baik ucapan ini. Motor bisa rusak, mobil bisa hilang, seperti itu, atau harta bisa habis, seperti itu. Tetapi ketika kita mengucapkan alhamdulillah, maka ini banyak kebaikan yang kita dapatkan. Inilah yang dimaksudkan kalimat alhamdulillah itu lebih baik dan lebih indah dari nikmat yang Allah berikan itu sendiri. Ketika kita mampu mengucapkan. Maksudnya bahwa dengan kalimat alhamdulillah ini, satu, kita sudah beramal soleh. Nah ini jadi yang kita dapat, makanya lebih baik dan lebih indah. Ucapan alhamdulillah berarti kita sudah beramal soleh. Ya, bukankah kalimat thayyibah itu adalah kita dengan berzikir itu merupakan amal soleh. Jadi ketika alhamdulillah, kan kita bersyukur, itu kita sudah beramal soleh. Kemudian yang kedua, ampunan dosa. Jadi ketika kita mengucapkan alhamdulillah, maka di situ ada pengampunan dosa. Ya, karena kita tidak ujub, tidak sombong, tetapi kita mengakui bahwa pemberian ini dari Allah. Alhamdulillah, kan seperti itu. Ya, seperti itu. Nah, ini ada, insya Allah ada hadisnya, Bu. Tapi saya tidak cantumkan di sini ya. Kemudian yang berikutnya, dapat apa kita? Cara untuk menambah rizki itu dengan ucapan alhamdulillah. Kita akan dapat tambahan. Nah, seperti itu. Ya, jadi ini makanya lebih baik dan lebih indah dari yang kita dapatkan, dari rezeki yang kita dapatkan itu karena ucapan alhamdulillah ini akan menambah rezeki. Kemudian yang keempat, akan cara mendapatkan pahala. Jelas ya, setiap
segala sesuatu kebaikan yang mendatangkan ridho dan cintanya Allah itu ibadah. Ibadah itu akan melahirkan pahala. Kalau kita melakukan ibadah, maka akan melahirkan pahala. Seperti itu. Dan ucapan alhamdulillah ini adalah zikir, dan di situ ini bahkan ada sebuah hadis, dua kalimat yang ringan tetapi berat di timbangan mizan. Apa Bu? Alhamdulillah, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Di situ ada kata alhamdulillah, ya. Jadi termasuk, jadi bisa mendapatkan pahala yang besar, ya, seperti itu. Kemudian menenangkan hati. Ketika alhamdulillah ya Allah, hati kita tenang. Kenapa? Saat itu kita sedang berzikir. Alladzina amanu tatmainu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ar-Ra'd ayat 28. Jadi ketika kita alhamdulillah, saat itu kita sedang berzikir dan insya Allah hati kita itu tenang. Alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah, gitu ya. Jadi seperti itu, ya. Masya Allah, ini kalimat yang luar biasa, ya, menenangkan hati. Kemudian yang berikutnya mendapatkan surga, ya. Ada orang yang makan, minum, setelah makan minum terus dia bilang alhamdulillah, itu mendatangkan ridho Allah dan mendatangkan surganya Allah. Enak banget, ya. Tapi kita alhamdulillahnya kalau sudah biasa gitulah kayak kelingan alhamdulillah, ya urung ya gitu ya, lali wes kayak gitu, ya. Itu paling enak tuh, itu ada hadis tuh, ya. Seorang hamba itu mendapatkan ridho Allah itu dengan cara mengucapkan alhamdulillah setelah dia makan, minum, lalu dia yakini bahwa ini semuanya dari Allah. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, terima kasih. Allah ridho sama orang ini. Karena dia nggak melupakan. Makanya doa mau makan itu loh Bu, saya itu kadang mikir juga dulu, doa mau makan gimana Bu? Dan sebetulnya kan yang kuat itu bismillah gitu saja, ya, bismillah. Tapi kemudian ada juga yang Allahumma barik lana fima rozaqtana waqina adzabannar. Masalah makan loh Bu, burine terhindar dari neraka. Iya enggak? Karena kita kadang makan lupa syukur. Makan kita itu tidak kemudian berterima kasih kepada Allah, padahal yang ngasih makan itu Allah, ya, yang ngasih minum itu Allah, ya. Makanya saya sering kayak sejenak ya Bu, kalau mau makan itu bilang dulu alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah telah Engkau berikan nikmat bisa makan, Kau dapatkan ini, semoga Engkau berkahi, semoga dengan makan ini Engkau kuatkan jasad ini bisa untuk beribadah, ya. Kemudian kuat untuk kemudian ngaji, kuat untuk maca Quran, bisa mudah menghafalkan Al-Quran. Ya Allah, terima kasih, berkahi makanan yang aku makan ini. Dan jangan sampai karena makanan ini kemudian kita masuk neraka karena lupa mensyukurinya. Karena setiap nikmat itu harus disyukuri, Bu. Sumalatus aluna yauma idzin anin naim. Kemudian kami akan tanya tentang setiap nikmat yang aku berikan kepadanya. Maka dia harus mempertanggungjawabkan. Maka dengan kalimat ini cukup. Gitulah, cukup. Ya, semoga kita dalam diam kita sering kita berzikir alhamdulillah ya Allah. Terima kasih ya Allah. Ampuni aku kalau kurang mensyukuri nikmat-Mu ya Allah. Ada yang terlepas dari nikmat-Mu, itu kayaknya perlu kita alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah, kan gitu, ya. Ini zikir, ya, yang kemudian harus juga kita selain istighfar, selain juga subhanallah, selain kemudian juga la ilaha illallah, maka kemudian alhamdulillah ini ketika kita subhanallah, alhamdulillah, mantep Bu di sini. Ya, enggak cuma subhanallah, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Kayak enggak ngene tok, ngene enggak ada, sininya enggak bisa merasa. Jadi ketika mengucapkan alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Banyak nikmat yang telah Engkau berikan kepada aku. Alhamdulillah. Alhamdulillah, hadirkan nikmat Allah. Anak, suami, harta, rumah,
ya bisa ngaji, bisa sholat, bisa pergi umroh, bisa sedekah. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Itu kayak alhamdulillah bisa nangis juga. Karena apa? Kita menghadirkan nikmat yang sangat banyak dan nggak sanggup ya Allah, aku menyebut-nyebut nikmatmu, nggak sanggup ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagimu ya Allah. Gitu ya, jadi seperti itu. Ini kemudian kenapa kita harus memuji Allah? Nah, ini nih yang poin penting luar biasa yang kemudian kita harus pahami dalam diri kita seperti itu. Kenapa Allah itu pantas dipuji? Karena memang tidak ada ketercelaan. Kenapa? Karena Allah itu pemberian Allah itu hanya ada dua, Bu. Pemberian Allah itu hanya ada dua. Satu nikmat, dua hikmah. Ya, jadi pemberian Allah itu satu nikmat, dua hikmah. Ternyata dua-duanya itu kebaikan. Cuman kalau yang nikmat itu kelihatan jelegernya dan kita bisa merasakan. Ya, nikmat itu menjadi sumber kebaikan dan kebahagiaan. Jadi kita merasakan, misalkan dapat apa Bu, rezeki nomplokan itu ya, kemudian diumrohkan, kemudian dapat motor, kemudian dapat gaji berapa kan gitu, suami transfer lebih banyak dari biasanya kan gitu, itu anak manut kan gitu ya, anak kemudian masya Allah krungu adzan langsung, itu yang bisa kita rasakan. Nikmat itu adalah sumber kebaikan dan kebahagiaan yang kita langsung bisa merasakan, dan itu kebaikan. Hikmah, yang satu kan hikmah. Hikmah itu Allah simpan, balutannya, casingnya itu sesuatu yang tidak enak, tetapi di dalamnya Allah simpan hikmah. Dan hikmah itu jauh lebih baik daripada casing yang tidak enak yang kita rasakan. Hikmah itu jauh lebih besar kebaikannya daripada kulitnya. Jadi intinya Allah itu kasih kebaikan untuk kita. Ya, jadi kenapa kemudian Allah kasih hikmah? Hikmah itu kebaikan tapi yang Allah simpan. Allah kasih dimasukkan di tengah-tengah yang dibalut dengan sesuatu kadang tidak nyaman bagi kita, kadang sakit kan gitu ya. Nah, tapi dalamnya itu ada hikmah, dan hikmah itu jauh lebih besar dari apa yang kita rasakan. Ya, kenapa? Karena Allah ingin memberikan sebuah pelajaran berharga. Ya. Dan bagi orang yang beriman, orang beriman itu bisa menangkap sebuah musibah itu, di dalamnya itu pasti ada hikmah, ada kebaikan. Maka ketika dia sakit, ketika dia itu alhamdulillah ala kulli hal, aku yakin ada kebaikan, cuman belum nemu saja. Dan kebaikan yang Allah simpan itu jauh lebih baik daripada apa yang aku rasakan ini. Ya, itu orang beriman itu bisa menangkap musibah itu sebagai sebuah hikmah besar. Dan hikmah itu kebaikan. Dan hikmah yang Allah berikan kepada kita itu jauh lebih besar dan lebih baik. Ini tadi ya, sesuatu yang Allah hadirkan sebagai hikmah itu jauh lebih indah dari musibah itu sendiri. Makanya orang beriman itu seperti ini. Aku mending mendapatkan musibah daripada aku bahasanya begini Bu, saya lupa ya. Orang-orang para sahabat dan orang-orang tabiin gitu ya, orang-orang soleh terdahulu, dia memilih nggak apa-apa musibah ini daripada kemudian dia tidak mendapatkan hikmah. Dia lebih senang mendapatkan hikmah daripada kemudian musibahnya itu sendiri. Bahkan dia akan memilih hikmah, nggak apa-apa musibah itu nggak masalah baginya, daripada nggak dikasih musibah, nggak dikasih masalah, lalu dia tidak mendapatkan sebuah hikmah. Ngerti nggak sih saya bulet ya ngomongnya ya Bu ya? Artinya orang dulu itu milih dapat hikmah daripada nggak apa-apa musibah itu nggak masalah gitu.
daripada kemudian aku lebih memilih hikmah daripada aku nggak dapat musibah tapi nggak dapat hikmah. Paham? Paham nggak Bu? Kita bingung, ya. Kita bingung. Gimana? Misalkan gini, kamu sakit, tapi dengan sakit itu nanti ada hikmah besar. Nah, orang-orang dulu, orang-orang soleh itu, dia gini, aku milih hikmahnya, meskipun harus sakit nggak popo, gitu loh Bu. Daripada dia nggak dapat hikmah, tapi juga nggak dapat musibah, nggak sakit gitu. Gitu. Jadi orang dulu itu kenapa? Karena orang beriman itu dia akan bisa menangkap segala sesuatu itu pasti di dalamnya yang nggak enak itu di dalamnya itu ada hikmah yang jauh lebih baik, jauh lebih indah, jauh lebih besar yang Allah ingin kasih daripada yang tadi nggak enak itu. Tapi kalau kita kan enggak. Ya Allah, waimi ya Allah, kenapa aku ya Allah, salahku ki apa ya Allah, aku ki ya Allah gak iku, tapi orang kok nyakiti aku, kan gitu ya. Aku sudah setia, mengapa dia mengkhianatiku, kan gitu ya. Kayak gitu-gitu aja kita mah, sing didelok APE kan gitu ya kita. Padahal di dalam sebuah ketidaknyamanan itu Allah ingin kasih hikmah besar. Hikmahnya apa? Bisa jadi dosa-dosa kita digugurkan. Bisa jadi Allah ingin kasih lebih baik dari itu semua. Cuman harus melewati kayak gini gitu loh. Alah kayak itulah, ini ilustrasinya seperti ini Bu. Bu, kelapa itu satu kelapa kalau dijual gitu saja nggak usah diparut piro? Paling 5.000. Ya. Tapi kalau sudah melalui sebuah proses jadi minyak kelapa, sedikit aja harganya mahal. Kan gitu. Karena kelapa itu luar biasa Bu, ujiannya kelapa itu Bu. Ya Allah, wis dibanting sekon dhuwur, banting blok kan gitu. Gak cukup. Gak cukup dibanting ya dari atas ke pohon itu bluk, gak cukup. Pecel, blok-blok gitu. Wah, kan gitu ya. Gak cukup itu congkel. Congkel. Enggak cukup itu kuarot. Terluka-luka itu ya, teriris-iris gitu ya. Artinya itu ya seperti itu. Tidak cukup diparut dibuat luka, diperes. Cukup itu? Enggak cukup. Godok. Loh, untuk dapat minyaknya itu Bu, ya toh? Untuk dapat minyak tuh dipanaskan, coba kelapa itu. Tapi kalau sudah kemudian dapat virgin oil, bener ya, virgin oil ya. Ya, itu harganya sedikit saja itu mahal. Jadi Allah itu pengen mendudukkan kita di kedudukan yang mulia. Cuman memang caranya itu harus dibanting-banting, dijambak-jambak kan gitu ya. Kemudian diiris-iris gitu ya, diparut itu terus kemudian harus pokoknya kayak gitulah. Ya, kita lihat kelapa itu. Kalau kita mau punya nilai, maka kadang Allah itu harus nguji. Nah, ngujinya itu mesti kadang itu enak, kadang nggak enak, kan gitu. Nah, kalau hikmah itu nggak enak, hikmah itu nggak enak, tapi di dalamnya banyak kebaikan, gitu ya. Nah ini buahnya sudah ya Bu ya. Nah, maka dari yang ini Bu, saya pemberian Allah atau Allah itu, maka di sini ada kata-kata yang luar biasa. Orang-orang yang berpikir, orang-orang yang ulul albab, yang kemudian dia pakai imannya, maka tidak akan pernah tertipu dengan kemasan, tidak akan pernah tertipu dengan casingan. Musibah itu kemasan, tapi hikmahnya ada di dalamnya. Maka orang kalau kemudian dia itu orang ulul albab, memikirkan, pakai imannya, maka kemudian dia nggak akan tertipu dengan casingan. Oke, sakit, iya, tapi dia bisa alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah. Gitu. Gak kayak sakit ngelongkrok lapo kaya wong kudu kabeh ngerti yang sakit ngono ya. Ngapa Bu gak biasane? Gak penak awakku kan gitu ya. Ya seperti itu. Terus kayak gak ngaji Bu, gak kan gitu. Ya ngapa lemes kan gitu ya. Ya Bu gak ngerti iki 3 dina iki kok lemes loh kan gitu ya. Dia nggak kayak gitu. Dia nggak tertipu dengan casingan. Ya,
pun ketika dibalut dengan kebaikan pun dia nggak tertipu, lalai, lupa daratan, lalu kemudian dia bahasanya itu melenakan gitu, enggak, tetapi ini cuman ujian aja gitu ya, aku harus melakukan ketaatan dengan apa nikmat yang aku dapatkan ini kan gitu, syukur. Nah, hikmah itu dia bersabar kan gitu. Jadi seperti itu. Ya itulah dua jawaban ketika kita diuji oleh Allah itu seperti itu, dan keduanya itu baik. Nabi mengatakan urusan orang beriman itu semuanya baik. Ketika dia lapang dia bersyukur, baik. Ketika dia sempit dia bersabar, baik. Ya, jadi casingan itu pokoknya saya nggak enak lah Bu. Ya, ketika kemudian kok koncoku kok ngene ya gitu, bestiku kok ya ngene kan gitu. Biasanya nggak ngono kok ngene, mukanya ngene. Nah, gitu itu ujian. Bu, ada kunci ya Bu ya. Ketika kemudian kita mendapatkan merasa ini ada ujian, ketidaknyamanan, entah itu yang jadi sarana ujian itu, entah bisa anak, bisa suami, bisa teman, bisa orang tua, bisa mertua, bisa mantu, bisa tetangga, dijadikan sarana untuk uji kita. Ketika kita merasakan sebuah ujian, maka sebetulnya di situ Allah sedang menyapa kita. Allah sedang mengingatkan kita, Allah sedang menyentuh, menyapa, ya, mengelus kita. Kamu sedang tak uji. Jadi ketika diuji itu tidak usah cari kambing hitam. Biasanya orang kalau diuji, disakiti orang itu, dia cerita ke sana ke sini itu cuma untuk kok iso ya orang itu, padahal aku loh baik loh. Apa ya loh, apa sih nggak tak kayak niku karo iku, kok iso deh iku kayak gitu. Nah, biasanya dia cerita itu untuk mencari pembenaran. Gak perlu cari kambing hitam itu. Introspeksi masuk ke dalam diri kita. Ketika Allah sedang menguji kita, berarti Allah sedang menyapa kita. Maka kemudian introspeksi diri, kembali kemudian muhasabahi diri, karena Allah sedang kemudian menyapa kita. Gak usah cari kambing hitam. Kambing hitam itu mahal. Ibu capek juga cari kambing hitam, terus ngomong sana ngomong sini, terus untuk hanya menyatakan aku gak salah, aku disakiti, dikhianati ya, padahal aku setia, cuman pengen kayak gitu saja. Kalau kita yang merasakan, berarti Allah sedang menyapa kita, sedang mengingatkan kita, sabar gitu. Lihat lagi, berarti mungkin ada hubunganku dengan Allah itu yang ada renggang. Lalu kemudian dosa yang ketidaknyamanan yang kita alami itu berarti karena dosa kita, banyak istighfar. Selesai Bu nanti. Daripada Ibu cari kambing hitam, ngomong sana ngomong sini agar semua orang tahu bahwa aku gak salah. Orang kalau punya masalah biasanya gitu. Dan ketika kemudian berdatangan itu konsultasi ke saya itu rata-rata ya pengen, suami saya ini kayak gini. Sekarang saya sudah kayak alhamdulillah ya, kadang Allah itu kasih hikmah gitu. Maka kemudian ketika itu datang gitu, saya tidak benarkan Bu. Jadi sekarang kalau orang konsultasi ke saya tidak benar. Sakne ya Mbak, sampean ya Mbak. Ya Allah kok bojomu kayak ngono. Enggak saya. Ayo introspeksi, Allah sedang menyapa. Mbak Ibu, Allah sedang menyapa Ibu. Kalau Ibu merasa sakit, kalau Ibu merasa ini kok seperti ini, berarti Allah sedang menyapa Ibu. Ayo mulai banyak istighfar, karena apa yang kita alami ketidaknyamanan ini karena ulah kita. An-Nisa 79 itu sudah ada. Lalu kemudian mungkin ada hubungan yang tidak harmonis dengan Allah. Ayo diperbaiki hubungannya. Karena berbanding lurus Bu, ketika hubungan kita sama Allah, ibadah kita itu akan berbanding lurus dengan suasana hati kita. Ayo dibaikkan dulu sholatnya, ngajinya, gitu, baca Qur'annya. Ayo direkatkan, diharmoniskan dulu hubungannya dengan Allah. Seperti itu. Lalu kemudian komunikasi seperti itu. Selesai Bu. Selesai.
Yang nggak selesai itu kita cari kambing hitam itu, gak rampung-rampung. Ketika ada orang itu, saya 14 tahun sudah ini. Ketika waktu hamil saya dijedoskan kepala saya. Terus kemudian pernah perut saya ditendang sama suami. Berapa lama sekarang sudah menikah? 14 tahun. Kok kuat, Pak bilang. Saya bilang, kok kuat? Dikasih ini loh Mbak, tak bilang. Dikasih. Kenapa nggak mikir sejak awal? Dan ini yang kita itu kan loh. Allah kasih kita akal. Saya bilang, saya alukan. Kalau awalnya caranya tidak ngikuti Allah, pasti ada badai besar di dalam rumah tangga. Saya yakin itu. Jadi nanti ibu kalau mau nikahkan anaknya, caranya itu harus ngikuti Allah. Ya, gak boleh pacaran anak-anaknya. Karena kalau kemudian caranya nggak ngikuti Allah Bu, nanti di dalam rumah tangga pasti nanti Allah akan menghapus dosa itu dengan dulunya itu dengan badai, dengan hukuman. Dan itu pasti karena kesalahan. Tak bilang kenapa kok iso nikah, kok iso kayak gitu. Emang nggak ngelihat dulu kayak gitu, suaminya kayak gitu kasarnya, ngomongnya kasar. Lah dulu kan nggak mikir, kok iso nampo wae. Saya dijodohkan dulu. 3 bulan saya kenal. Kenapa nggak diperhatikan? Berumah tangga itu nggak main-main, tak bilang. Ya gitu. Jadi saya nggak masa saya gini kan, Mbak Es terlalu lugu, saya bilang gitu. Cari ilmu ya Mbak, ngaji. Iya Bu, saya ini nggak ngerti. Oh ya gitu, kayak banyak ngaji, banyak dengarkan ceramah di HP, saya bilang. Banyak istighfar ya, saya bilang. Gitu Bu, saya nggak mau orang yang datang itu nggak mau saya cari pembenaran, saya tapi kembalikan karena ini Allah sedang menyapa dirinya. Jadi ayo kembali karena ulama dulu ya gitu Bu, ketika datang ke rumah bojone biasanya manut rewel, ya anaknya biasanya mudah dikandani, ini kok kandanannya angel, ya hewan-hewan peliharaannya mulai gelodakan kan gitu. Itu yang disalahkan enggak itu. Kembali. Pasti ada yang hubungan yang salah dengan Allah. Gitu. Seperti itulah cara orang-orang salafus shulih menyelesaikan masalah. Oh, saya ada masalah dengan suami saya, dengan perubahan itu, perubahan masa itu. Kan saya udah bilang Ibu ya, seperti itu. Kamu saya dikasih akal, saya cari. Kenapa ya berubah? Saya tanya, Bu kalau ini kayak gini berubah, biasanya umur berapa ya? Suami Ibu umur berapa? Ada perubahan enggak? Saya cari tahu Bu, saya cari tahu. Saya dikasih akal, saya pikir Allah ngasih saya akal. Saya cari tahu. Oke, biasanya kayak gini, iya. Oh, saya kemudian menyimpulkan Bu. Saya menyimpulkan, oh suami itu kalau sudah ada kelemahan fisik, sakit-sakitan, kelemahan finansial sudah mulai berkurang finansialnya, dan kelemahan seksual, maka kemudian ada sebuah perubahan dalam dirinya, ada masalah dalam dirinya, dia takut kehilangan, ditinggal istrinya gitu. Maka kemudian ekspresinya yaitu nggak mau ditinggal ya, seperti itu nguji-nguji kita, nyuruh-nyuruh gitu, nyuruh-nyuruh Bu, nyuruh-nyuruh itu isih manut apa enggak? Padahal dulu enggak, dia nyuruh. Tinggal ngambil di situ nyuruh. Nah, sendok kan gitu. Dia cuma pengen nguji, masih manuto Bu. Wis manuto. Kalau bapak-bapak itu sudah mulai pengen menang sendiri dan tidak mau kalah, sudah ada tiga kelemahan ini tadi, kekurangan manut, sami'na wa ata'na. Ojo ngomong, "Nak engko sik talah ya, ngono gak ngerti ya, gak pangerten ngono iki." Lagi wis gak usah gitu, gak terima dia itu. Dia pengennya ditaati karena sudah tidak ada yang menaati di kantornya, sudah tidak ada, dia sudah mulai post power syndrome itu ya kalau bahasa itu. Jadi yang diuring-uring ya istrinya, yang di rumah ada istrinya, yang diuring-uring istrinya. Yang masih muda-muda belum mengalami itu, tapi bersiap-siaplah karena ternyata ada itu. Bu, aku bojoku enggak malah kon wis dolan-dolano Bu anen dolan-dolano kan gitu ya. Wong aku ya kerja sampean dolano gen seneng kan gitu. Terus umure piro gitu. Karena yang lainnya itu udah tua-tua Bu dan merasakan, saya bilang gitu. Ya siap-siap. Engko yen enggak siap-siap kaget kan. Biasane bojone nyambel dhewe, masak dhewe. Nanti kalau sudah ada kelemahan-kelemahan tadi itu,
nanti ada perasaan takut kehilangan istri, kemudian akhirnya nanti ya seperti itu Bu, agak ya nggak mau dibantah dan selalu berbeda pendapat. Oh ya waktunya, oke. Ya ini ya, jadi itu, dan itu alhamdulillah ilmu itu saya praktekkan, alhamdulillah baik-baik saja. Jadi sekarang tiap hari saya bilang terima kasih, ya, mohon maaf, taat, gitu. Terima kasih, sudah senang. Oh bojoku isih menghargai aku, gak wedi ditinggal. Ya, awake dhewe ngaji ya males nang omah ribut terus ngaji wae ya, bolak-balik ngaji kayak ingin menjauh, itu suami itu agak sensitif dan agak cemburu Bu. Jadi seperti itu. Oke, ini yang bisa disampaikan ya jam 11. Ada yang ditanya? Enggak ada. Ada?